Sri Lanka tengah mengalami krisis ekonomi terburuk sepanjang sejarah yang menyebabkan negara itu bangkrut. Apakah ini akan merambat ke Indonesia? Kita akan membahas lengkapnya bersama dengan Direktur Eksekutif dari Lembaga Center of Reform on Economics Core Indonesia, Muhammad Faisal, yang sudah tersambung via telepon bersama kami. Mas Faisal, terkait dengan krisis ekonomi di Sri Lanka ini jadi peringatan nih dan pelajaran juga bagi Indonesia. Kalau Mas Faisal sendiri melihatnya, apakah situasi ekonomi di Indonesia saat ini masih aman, Mas Faisal? Silakan. Oke, selamat pagi, makasih Mbak Mercy. Jadi kita perlu melihat ya, kalau kita bandingkan kondisi kita dengan Singapura, ya kita pasti paham bahwa ini kita khawatirannya akan bisa menular sampai ke Indonesia. Nah, tapi kita perlu melihat, kita bedah ya penyebabnya. Ada faktor eksternal jelas, tapi juga faktor domestik berperan sangat penting. Kalau faktor eksternal kita tahu bahwa hampir semua negara, termasuk Sri Lanka, termasuk Indonesia, menghadapi kondisi pandemi yang pada saat sudah reda sekarang disambut lagi dengan inflasi yang tinggi ya di global. Ada konflik Rusia Ukraina juga yang menghantam banyak negara. Nah, tapi faktor domestik menjadi sangat penting ya. Mengapa kemudian Sri Lanka dan juga Laos dan juga Myanmar sekarang ini juga dihadapkan pada krisis. Nah, Indonesia kalau saya melihat ya dibandingkan dengan Sri Lanka berbeda dalam banyak hal ya. Satu ya, dari sisi masalah stabilitas politik ya, ini salah satu yang penting ya, yang mempengaruhi juga dari terjadi krisis di Sri Lanka ya. Yang kedua, struktur ekonomi jelas ya. Struktur ekonomi yang mana Sri Lanka ini punya ketergantungan yang besar terhadap pariwisata. Ya, di Indonesia jauh lebih terdiversifikasi. Kita memang punya kontribusi pariwisata yang besar, tapi kita juga punya bantalan di sektor-sektor yang lain, termasuk juga manufaktur, ya komoditas kita juga banyak, begitu ya. Nah, lalu kita melihat dari sisi inflasi. Nah, ini kan yang menjadi yang langsung dirasakan oleh masyarakat ya. Inflasi di Sri Lanka sampai dengan bulan Juni sekitar 54% dan diperkirakan akan terus meningkat sampai 80%. Indonesia bagaimana? Sampai dengan Juni kemarin, inflasi kita year to date itu 3,19%, year on year 4,35%. Jadi kita bisa bayangkan perbedaan yang jauh ya, 4%-an dibandingkan dengan 50-an persen. Ya. Memang Indonesia pernah mengalami kondisi seperti Sri Lanka, bahkan lebih buruk ya, ketika kita tahun 1998 mengalami krisis yang paling dalam. Itu inflasi kita memang sampai 78%. Ya, jadi memang tinggi sekali pada saat itu. Nah, sekarang inflasi saya tidak menafikan bahwa kita bandingkan dengan kondisi pada saat awal pandemi dan juga bahkan sebelum pandemi, ya inflasi kita jauh lebih tinggi sekarang ya. Dulu di 2020, kondisi 2020 itu tidak sampai 2%, 2021 juga. Nah, sekarang baru setengah tahun aja udah sekitar 4%. Nah, jadi memang ada peningkatan. Tapi kalau dibandingkan dengan Sri Lanka jelas jauh sekali ya. Dan ini yang menjadi faktor penting kenapa kemudian rakyat di Sri Lanka mengalami kelaparan ya, karena harga-harga yang luar biasa tinggi dan kelangkaan masalah pangan. Nah, lalu yang lain misalkan adalah impor yang begitu besar, ketergantungan terhadap pangan yang besar dari luar negeri, sementara pembiayaan untuk impor itu terbatas. Cadangan devisa di Sri Lanka itu paling besar hanya membiayai 1 bulan impor. Di cadangan devisa yang bisa sekarang justru sangat kuat ya, 6-7 bisa membiayai 6-7 bulan impor. Nah, ini jauh di atas batas internasional 3 bulan ya, batas aman. Nah, jadi kalau melihat kondisi Indonesia jelas lebih stabil, tapi memang kita tidak bisa mengabaikan ya ke depan bahwa ini harus kita sangat berhati-hati ya. Terutama dalam hal pengendalian inflasi, dan kemudian juga dalam hal menjaga pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat. Memang betul-betul ini membutuhkan bauran kebijakan yang tepat, baik kebijakan fiskalnya maupun juga kebijakan moneternya. Apalagi kalau kita melihat ke depan ini uncertainty ya, ketidakpastian itu masih relatif tinggi. Gitu. Baik, Pak, kalau tadi kita lihat ya Pak, kondisi di Sri Lanka dan Indonesia tuh jauh berbeda, dan Indonesia ini ekonominya jauh lebih stabil Pak, karena kita punya stabilitas politik yang lebih baik dari Sri Lanka, dan juga tadi Bapak katakan sumber ekonomi Indonesia itu tidak hanya dari pariwisata, tapi ada sektor-sektor lain ya Pak ya, ada manufaktur, ada komoditas, dan itulah yang mendukung
ekonomi Indonesia. Inflasi Indonesia Betul. juga cenderung terkendali. Tadi Bapak katakan 4,35% Ya, meskipun ini terus meningkat ya Pak. Dan ya, tadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya berarti Indonesia masih jauh nih dari kondisi Sri Lanka ya Pak. jauh, cukup jauh menurut saya. Baik, Pak, tapi kalau kita lihat kan kemarin Pak Jokowi sempat mengatakan nih berdasarkan data IMF, World Bank, PBB, ini mengatakan akan ada 60 negara yang resesi, Pak. Jadi Sri Lanka ini mungkin hanya awal, nanti akan ada lebih banyak lagi. Nah, ini apakah akan berdampak untuk Indonesia, Pak? Jika ada 60 Ya, negara yang resesi, begitu. ya, pertama kita melihat dulu definisi resesi. Sebetulnya resesi itu kalau dari pandangan kesepakatan banyak ekonom itu adalah ketika pertama ya ini indikatornya ya, pertumbuhan ekonomi itu terkontraksi 2 kuartal berturut-turut ya. Jadi itu. Nah, tapi kemudian apakah kemudian dengan resesi ini sama kondisinya antara satu negara dengan negara lain? Beda. Jadi ada resesi yang mild, ada resesi yang dalam. Yang terjadi di Sri Lanka sekarang adalah resesi yang dalam gitu ya. Itu juga mengalami resesi sempat kan di 2020 karena pandemi, ya, tapi itu terjadi selama dua tiga kuartal, kemudian kita kembali lagi positif pertumbuhan ekonominya. Nah, jadi sempat, ya, tapi kita kalau kita melihat dari levelnya jelas jauh ya. Nah, jadi kalau kemudian ke depan apakah kita potensi resesi dalam definisi seperti itu, ya kalau kemungkinan ada, ya. Tapi kalau saya melihat paling tidak selama dalam tahun ini pertumbuhan dari kuartal ke kuartal paling tidak secara year on year itu masih positif. Memang ada kemungkinan ya kalau dilihat dari secara quarter ke quarter dari triwulan ke triwulan ada pertumbuhan yang berpotensi negatif ya, tapi itu pun saya rasa tidak dalam ya, mild menurut saya. Baik, Pak. Lalu apa nih langkah kebijakan yang tadi Bapak katakan perlu kebijakan moneter dan fiskal yang bisa mendukung ekonomi lebih lanjut nih? Seperti apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa membuat jika terjadi resesi pun ini tidak akan terlalu dalam, Pak? Ya, straight to the point saja. Yang paling penting kita lihat, yang paling penting sekarang misalkan ada inflasi yang global yang luar biasa tinggi ya. Di Amerika barusan keluar lagi, inflasinya sudah naik lagi jadi 9,1%, dan artinya kalau ancaman global seperti itu, ini yang harus diredam oleh kebijakan di dalam negeri, baik fiskal maupun non fiskal untuk memerangi inflasi. Kalau kita melihat sekarang, terakhir misalkan dari kebijakan fiskal yang saya patut apresiasi misalnya adalah menaikkan anggaran untuk subsidi ya, terutama untuk energi yang baik itu listrik maupun gas dan juga BBM ya, untuk yang level yang disubsidi. Nah, ini penting dalam menjaga inflasi karena kalau itu tidak dilakukan, nah ini bisa jadi inflasinya akan lebih tinggi lagi ya, bisa lebih di atas dari 5% untuk tahun ini menurut saya ya. Nah, sekarang kan masih di kisaran 4%. Nah, dari sisi fiskal seperti itu sangat penting menurut saya dan harus didukung juga dari sisi kebijakan moneter. Nah, moneter ini kalau kita melihat sekarang sebetulnya karena melihat inflasinya ini lebih banyak sebetulnya dorongan dari sisi supply ya, cost push inflation istilahnya. Jadi, nah ini kalau direspon dengan menaikkan tingkat suku bunga ini malah justru makin mengikat perekonomiannya, makin terjerembab. Nah, jadi makanya Bank Indonesia ini masih menahan sebetulnya pertumbuhan tingkat suku bunganya. Nah, tapi kalau kita melihat instrumen yang lain, misalkan biro wajib minimum itu sudah diketatkan. Ya. Nah, jadi sinergi seperti ini harus terus dijaga, ya. Inflasi jangan sampai tidak terkendali, ya. Mungkin ada potensi meningkat, tapi jangan sampai kemudian ada lonjakan. Nah, ini yang saya pikir penting.